Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmondra Fariza dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika minatan, yaitu kuasa dan garis kuasa pada lingkaran. Nah, kuasa itu merupakan suatu nilai yang menentukan posisi titik terhadap lingkaran. Nah, fungsi dari kuasa ini adalah untuk kita menentukan posisi sebuah titik terhadap lingkaran tanpa menggambar titik dan lingkaran tersebut. Nah, di sini apabila nilai kuasanya sama dengan 0, maka titik tersebut ada di lingkaran, ada pada lingkaran. Nah, apabila nilai kuasanya lebih dari 0, maka posisi titik tersebut ada di luar lingkaran. Dan apabila nilai kuasanya kurang dari 0, maka posisi titik tersebut ada di dalam lingkaran. Kemudian ada garis kuasa. Garis kuasa itu adalah suatu garis yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap kedua lingkaran. Nah, garis kuasa ini tuh simbolnya merupakan gabungan dari kumpulan-kumpulan titik atau himpunan dari titik-titik kuasa yang membentuk suatu persamaan garis dan membentuk garis kuasa. Nah, rumus dari garis kuasa ini adalah L1 dikurang L2 sama dengan 0, yang dimana L1 itu persamaan lingkaran 1 dan L2 itu persamaan lingkaran 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kuasa pada sebuah lingkaran menggambarkan letak posisi titik terhadap lingkaran. Di sini saya punya lingkaran bertitik pusat P atau lingkaran P, dan di sini saya punya titik sembarang A. Di sini saya bisa menentukan letak titik A terhadap lingkaran hanya dengan menghitung nilai kuasa dengan peraturan seperti ini. Apabila K sama dengan 0, titik terletak pada lingkaran. Apabila K lebih dari 0, titik terletak di luar lingkaran. Dan apabila K kurang dari 0, maka titik berada dalam lingkaran. Nah, kemudian ada garis kuasa. Garis kuasa ini merupakan himpunan atau kumpulan semua titik kuasa yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran dan membentuk garis kuasa. Di sini ada ilustrasi lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kemudian ada garis kuasa. Garis kuasa ini selalu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan kuasa dan letak titik A 1,2 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 2X min 4Y plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab soal ini itu kita hanya perlu mensubstitusikan nilai A 1,2 sebagai ini X dan ini Y terhadap persamaan ini. Nah, jadi seperti ini. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X min 4Y plus 6 sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan X sama Y nya jadi 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 min 4 dikali 2 tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 1 pangkat 2 tuh 2 pangkat 2 4, 2 kali 1 itu 2, min 4 dikali 2 negatif 8 tambah 6 dengan 0. Nah, di sini kita tinggal hitung aja. 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 itu 7, 7 dikurang 8 negatif 1, negatif 1 ditambah 6 itu 5. Jadi 5. Jadi nilai kuasanya itu sama dengan 5. Nah, untuk menentukan letak titik A1,2 terhadap lingkaran ini, kita hanya perlu menentukan 5 ini sama dengan 0, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, karena 5 ini lebih dari 0, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Nah, jadi untuk pengerjaan contoh soalnya cuman gini doang ya. Sekian. Nah, jadi untuk pengerjaan soalnya seperti ini saja. Dan lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Jadi diketahui dua persamaan lingkaran, yaitu yang satu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tambah 2X dikurang 2Y min 6 sama dengan 0. Dan L2 atau lingkaran 2 X
X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 12X min 4Y plus 36 sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu tentukan persamaan garis kuasanya. Lalu yang B, tentukan titik kuasanya pada sumbu X. Dan yang C, tentukan kuasa dan kedudukan dari titik tersebut. Nah, maksud titik ini itu titik kuasa pada sumbu X. Nah, langsung aja kita jawab. Cara menjawabnya itu yang A. Pertama, kita pakai persamaan garis kuasa, yaitu L1 kurang L2 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita mengurang L1 dan L2, kita cukup membuat persamaan L1 dan L2 di atas dan di bawah lalu dikurang. Jadi seperti ini. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 2X min 2Y terus min 6 sama dengan 0. Lalu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 12X min 4Y plus 36 sama dengan 0. Nah, kalau udah dibikin seperti ini, kita tinggal kurangin aja. Nah, X pangkat 2 kurang X pangkat 2 habis, Y pangkat 2 kurang Y pangkat 2 itu habis. Terus 2X dikurang negatif 12X. Jadi ini jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 2 ditambah 12X itu 24X. 14X. Jadi 2 ditambah 12X itu 14X. 14X. Lalu di sini kita ada negatif 2Y dikurang negatif 4Y. Negatif dikali negatif itu jadi positif. Jadi negatif 2Y ditambah 4Y. Negatif 2Y tambah 4Y itu sama dengan 2Y tambah 2Y. Lalu di sini ada negatif 6 dikurang 36. Negatif ketemu negatif, jadi negatif lebih banyak. Negatif 6 ditambah negatif 36, atau negatif 6 dikurang 36 sama dengan negatif 42 sama dengan 0. Nah, kita di sini dapat persamaan garis lurus, yaitu 14X plus 2Y min 42. Yang dimana persamaan garis lurus ini merupakan persamaan garis kuasa dari dua persamaan lingkaran ini. Nah, di sini bentuknya kan masih terlalu gede ya. Di sini masih bisa kita kecilin lagi dengan sama-sama disederhanain, sama-sama dibagi 2. Jadi 14X dibagi 2 7X. Terus 2 nya dibagi 2 1 jadi Y doang. Terus negatif 42 dibagi 2 itu sama dengan 21 kurang 21 sama dengan 0. Atau bisa juga dibikin persamaan garis jadi 7X plus Y sama dengan 21. Negatif 21 pindah ruas jadi plus 21. Nah, ini merupakan cara untuk kerjain pertanyaan yang A. Kita lanjut untuk menjawab yang pertanyaan yang B. Nah, kemudian ada soal yang B, yaitu tentukan titik kuasanya pada sumbu X. Nah, maksud soal yang B ini kita menentukan titik pada garis kuasa yang memotong sumbu X. Jadi di sini itu kita akan mencari titik potong sumbu X secara garis besarnya. Berarti kalau mencari titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Jadi mencari X, Y sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusiin aja Y sama dengan 0 ke persamaan garis kuasanya, yaitu 7X plus Y sama dengan 21. Jadi 7X plus Y sama dengan 21. Kemudian Y nya disubstitusi jadi 0. 7X plus 0 sama dengan 21. Kemudian 7X sama dengan 21. Nah, di sini kan kita mencari nilai X, berarti 7 ini pengali kita pindah ke ruas kanan. Jadi pengali pindah ruas jadi pembagi. 21 dibagi 7
21 dibagi 7 sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, kita dapat titik potong pada sumbu X-nya yaitu 3,0. Nah, jadi titik kuasa pada sumbu X-nya itu adalah 3,0. Kemudian soal yang C itu tentukan kuasa dan kedudukan dari titik tersebut. Nah, maksud soal yang C-nya itu kita menentukan nilai kuasa dan kedudukan titik 3,0 terhadap lingkaran ini, kedua lingkaran ini. Nah, untuk menentukan titik ini terhadap kedua lingkaran ini, kita hanya perlu memilih salah satu persamaan lingkaran ini dan kita substitusi dengan X dan Y sebagai 3,0. Jadi ini X, ini Y. Nah, di sini saya memakai persamaan lingkaran yang satu. Jadi seperti ini. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tambah 2X min 2Y min 6 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan dengan titik potong sumbu X 1,0. Jadi ini 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 tambah 2 dikali 3 negatif 2 dikali 0 lalu negatif 6 sama dengan 0. Kemudian kita hitung 3 pangkat 2 9, 0 pangkat 2 0, 2 kali 3 itu 6, negatif 2 dikali 0 itu 0, kemudian negatif 6 sama dengan 0. Ini positif 6 ketemu negatif 6 habis, jadi tinggal 9. Jadi K itu sama dengan 9. Nah, di sini kita dapat K sama dengan 9. Jadi kita mempunyai nilai kuasanya itu 9. Nah, kemudian untuk menjawab kedudukan dari titik tersebut, kita hanya perlu menilai nilai kuasa ini itu lebih dari 0, kurang dari 0 sama dengan 0. Nah, 9 ini itu kan lebih dari 0 ya. 9 itu lebih dari 0. Maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, jadi cara menjawab soal-soal ini tuh seperti tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.